Studi penelitian perkuatan struktur terhadap ledakan dengan metode pelapisan poliurea bertujuan untuk mendukung resilience infrastruktur ketenaga listrikan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa ledakan dan kebakaran, baik akibat kegagalan pengoperasian maupun potensi terorisme. Retrofit struktur existing berupa coating poliurea ini sebagai mitigasi untuk mengurangi dampak kerusakan instalasi, pengamanan aset, dan mencegah terjadinya cedera bahkan kehilangan nyawa saat terjadinya peristiwa ledakan dan kebakaran. Pengujian penelitian ini menggunakan kombinasi pengujian lapangan dan simulasi numerik menggunakan software, meliputi uji ledak, uji balistik, uji bakar hingga 1000 derajat Celcius, uji mekanis berupa uji impuls, uji tarik, dan uji tekan, uji karakterisasi material berupa uji SEM, scanning elektron mikroskop, dan uji melatografi. Berikut ditampilkan dokumentasi proses pengujian tersebut. Oke, selamat pagi. Pada kesempatan hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Sondang dari PLN Puslitbang dan Pak Darmo dari pihak ureanya sendiri. Pak Sondang, saya mau bertanya, ya, untuk penelitian saat ini itu bahannya apa aja ya? Jadi penelitian kita ini memang kita sebut dengan perkuatan struktur menggunakan pelapisan poliurea. Nah, memang produk poliurea ini di Indonesia sudah banyak ya Pak Darmo ya. Cuma poliurea yang kita gunakan saat ini bukan poliurea biasa. Jadi coating yang biasa dipakai untuk kendaraan tempur. Grade militer, dan memang tujuannya untuk mengurangi efek ledakan. Nah, ide itu yang kita coba pakai di gedung-gedung struktur yang ada di PLN. Memang kita tidak mengharapkan terjadinya ledakan, tapi beberapa lokasi infrastruktur PLN seperti gardu, pembangkit, rawan terjadinya ledakan. Dan kita harapkan ketika misalnya pun, dan sangat kita dihindarkan, misalnya terjadi ledakan tersebut, kita pastikan bisa mengurangi resiko kerugian dalam artian kehilangan nyawa dan kerugian material. Nah, dalam hal itulah kita perlu memperkuat struktur existing yang memang dari awal kita tidak pernah desain secara khusus Pak ya, bahwa belum ada di Indonesia ini. Gedung didesain untuk anti ledakan, tidak ada, bisa dicari di Google, di internet, bisa dipastikan tidak ada. Nah, kalau untuk penelitiannya ini membutuhkan waktu berapa lama ya Pak ya? Kita sudah berjalan kurang lebih dari 3 bulan. Nah, kemudian setelah material datang, kita melakukan membuat uji benda uji. Itu bisa dilihat nanti di sana. Benda uji itu berupa dinding reinforced concrete berukuran 2 kali 1,5. Kemudian kita coating. Terakhir finishing menggunakan yang namanya fire stopper ya, Pak Damo ya. Nah, fire stopper ini fungsinya untuk menahan api hingga 700 derajat Celcius selama 4 jam. Kita bayangkan ketika terjadi ledakan, tidak menutup kemungkinan diikuti dengan adanya timbulnya api yang besar, dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Artinya, ketika kita finishing dengan fire stopper ini, terjadi benturan, diikuti dengan api, semua sudah tercover. Mulai dari proyektil, benturan benda-benda besar yang berterbangan, kemudian adanya api, semua kita cover. Makanya itu kita sangat antusias dengan teman-teman dari UIA juga untuk melakukan penelitian ini. Ini akan jadi parameter baru di dunia konstruksi. Karena ya seperti saya bilang, tidak ada standar SNI yang menyatakan gedung tahan ledakan, belum ada. Dalam penelitian ini kami bekerja sama dengan pihak metalurgi UI untuk menganalisa dari sisi karakteristik material, mekanis material, dan kemudian kita melakukan field test, uji langsung, di mana kita bekerja sama dengan pihak Gegana Polri yang hari ini kan kita lakukan. Kita akan melakukan pengujian ledakan langsung dengan skala real. Artinya kita menggunakan bahan peledak asli, yaitu C4, dengan berbagai kekuatan, mulai dari 125 gram, 200 gram, 350 gram, terus sampai naik, sampai kita mengetahui kekuatan ultimate dari si material ini. Kemudian kita juga akan melakukan pengujian yang namanya balistik. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya, balistik sudah familiar ya. Di mana kita akan melakukan tembakan terhadap dinding yang sudah kita perkuat tadi, ke material uji kita tadi. Dan kita akan lihat sejauh mana peluru itu bisa menembus dinding, dan sejauh mana material tersebut dapat mengcounter terhadap tembakan-tembakan tersebut. Mohon perhatian, akan adanya peledakan. Bagi petugas dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi agar berlindung di tempat yang aman.
Ledakan dimulai dengan hitungan mundur dari 5 sampai 0, ledak. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fire. Oke, baik Mas Sondang. Siap. Untuk hasil ledakannya gimana analisanya? Jadi kita dari pagi sudah melakukan 3 kali peledakan menggunakan C4 dengan 3 jenis maksud saya, 100 gram, 200 gram, dan terakhir yang 600 gram. Dari yang paling kecil sampai yang besar, gradually memang di sini menunjukkan tanda-tanda bolong awalnya yang 100 ke 200 tambah banyak yang bolong, dan yang terakhir di 600 gram mungkin bisa saya tunjukkan ininya. Di sini ada krater ya, krater itu semacam lubang ya, dan ini retak, bisa dilihat di sini ada retakan, kemudian di sini juga ada retakan hingga tembus ke belakang. Mungkin bisa sambil kita lihat ke belakang, retakannya bisa dilihat tembus ke belakang sini hingga retak sampai sini. Artinya impact dari ledakan tadi untuk benda yang tidak di coating ini sangat berpengaruh besar. Bayangkan ini jika terjadi di gedung GIS atau gedung pembangkit, ini tentu sangat membahayakan ya. Sementara untuk yang material uji kita yang di coating dengan poliurea ini asli tidak diapa-apain, ini tidak ada, hanya kotor abu nih bisa dilihat di sini. Ini abu jelaga dari bahan peledak. Ini tidak ada, bahkan scratch pun tidak ada ya. Tidak scratch, tidak ada retak, tidak bergeming lah bisa dibilang seperti itu. Jadi artinya dari pengujian field test ini bisa kita simpulkan perkuatan retrofit dengan menggunakan coating poliurea ini berhasil. Dan bisa dilihat di balik juga sebagai evidence juga, dindingnya ini tidak ada retakan sama sekali ya. Kan bisa aja di depan bersih, ternyata depan belakang juga tidak ada. Sama sekali tidak ada kerusakan. Nah, ini kita harapkan penggunaan coating poliurea ini tentunya nih bisa diterapkan di gardu-gardu induk, di pembangkit, ataupun lokasi milik PLN yang rawan mengalami peledakan. Termasuk juga skala industri di gedung-gedung mungkin milik Pertamina, fasilitas Pertamina, militer, dan sebagainya. Ini penggunanya memang cukup luas ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi dunia konstruksi di Indonesia. Amin. Mantap. Baik, berarti kalau untuk penelitian uji coba ini bisa dikatakan berhasil apa ya? Saya nyatakan berhasil. Tapi tentunya ini field test ya. Kami akan melakukan analisa ilmiah menggunakan komputasi, dan masih ada pengujian lanjutan berupa pengujian balistik. Menggunakan peluru dan menggunakan uji bakar dan karakterisasi material menggunakan tes tarik, tes tekan, dan masih banyak lagi pengujian lainnya. Jadi kita membuktikan dia secara material maupun secara pengujian lapangan betul-betul kuat, sehingga kami bisa memastikan dari penelitian ini material poliurea ini benar-benar layak untuk digunakan.
Jadi hari ini kita sudah melakukan pengujian balistik, kelanjutan dari uji balistik yang kemarin. Kita menggunakan dua benda uji, sama seperti yang di peledakan. Ada beton K2250 yang tidak di-coating dan yang di-coating. Bisa dilihat di sini, bisa didekatkan. Ini tadi ditembak dengan peluru kaliber 9 mili. Untuk pistolnya sendiri jenisnya HS. Ada dua jarak. Pertama yang jarak 8 meter. Ini seperti lubang ya. Mungkin nanti akan kita bawa ke UI untuk pengukuran pastinya. Ada dua lubang. Yang pertama seperti lubang lingkaran. Yang kedua ini agak memanjang. Sementara yang di coating dengan jarak yang sama 8 meter. Bisa didekatkan di sini. Ini sudah kita tandai. Tembakan pertama ini ada kelihatan hanya seperti bintik kecil di sini, tidak ada gelembung juga. Ini tembakan kedua jarak 8 meter tidak ada gelembung. Jadi bisa dibilang hampir tidak ada kerusakan sama sekali. Berbeda dengan yang ini, ada lubang besar di sini. Kemudian kita lakukan juga tembakan dengan jarak 10 meter. Untuk benda yang tidak di coating, kebetulan kita menggunakan satu benda uji ada di belakang sini. Ini yang 10 meter. Kebetulan ini agak kasar karena cetakan ya, bukan karena kerusakan. Ini sama, ada lubang. Nanti kedalamannya kita lihat di lab, ada 2 kali tembakan. Lubangnya juga cukup dalam. Sementara untuk yang di coating, untuk jarak 10 meter, hanya seperti bintik dan tidak ada retak juga tidak. Ini kalau kita getok, di dalamnya tidak ada fracture ya, hanya betul-betul seperti bintik. Jadi kesimpulan kita, penambahan coating menggunakan polyurea ini memberi kekuatan impact bahkan untuk yang proyektil, untuk seperti peluru. Kalau kemarin kita dengan bom itu air blast ya, dengan tekanan besar. Sementara ini untuk proyektil juga cukup bekerja. Artinya walaupun dia polyurea berbahan dasar dengan rubber atau karet, tidak mengurangi kemampuannya untuk menahan impuls benda-benda kecil. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk hasil labnya nanti masih kita akan uji lagi menggunakan mikroskopik dan menggunakan benda-benda uji lainnya di lapangan untuk mengetahui kekuatan dari si polyurea sendiri. Baik, tadi setelah dilakukan uji tekan menggunakan mesin yang di dalam, itu kapasitasnya sampai 100 ton. Kita menggunakan sampel uji dengan kuat beton, kuat desainnya K350 ya, yang di coating dengan yang tidak di coating. Setelah ditekan tadi yang K350 yang di coating, ternyata fisik tidak mengalami inisial crack walaupun di dalam ada crack, dan hasil kuat tekannya mencapai hingga 500 ton nih, atau 500 MPa lah. Sementara desainnya itu kan 350. Artinya penambahan coating ini memberikan kenaikan terhadap kuat tekan hingga mungkin satu setengah lah ya, 1,5 kalinya. Sementara yang di ini yang tidak di coating, secara fisik bisa dilihat sudah hancur seperti ini. Kuat tekan sesuai dengan kuat desainnya di K360 kurang lebih lah. Ini karena desain K350, mungkin ada safety factor dari pihak Readymix ya, istilahnya ya. Ini di K350. Jadi bisa disimpulkan
penambahan coating ini menaikkan kekuatan tekan beton dari 350 menjadi K500. Nanti kita saksikan juga untuk yang kuat tekan yang lain. Jadi bisa kita dapatkan rata-rata penambahan retrofit menggunakan polyurea ini bisa menambah kuat tekan kira-kira berapa kali lipat dari aslinya. Baik, setelah kita lakukan pengujian untuk material kedua tadi K350, selanjutnya kita buat untuk beton K300. Untuk beton K300 yang di coating bisa dilihat secara fisik tidak ada inisial crack, sementara yang tidak di coating bisa dilihat ada crack cukup signifikan di sini dan di sini. Dan hasil kuat tekan yang di coating itu di 440 ton atau 400 MPa, sementara yang tidak di coating itu 310. Jadi bisa sama seperti yang di K350 tadi, penggunaan coating polyurea ini menaikkan nilai kuat tekan sekitar 1,5 kali lipat. Selanjutnya akan kita coba untuk material beton K275. Sekian, terima kasih.